Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin dan izin memaparkan implementasi etika dasar, komunikasi efektif dan pelayanan prima dalam dunia pariwisata, khususnya pada sektor restoran. Pada video kali ini, kami akan menampilkan sebuah studi kasus konflik yang terjadi di sebuah restoran. Kemudian menunjukkan bagaimana penerapan etika yang baik dapat menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan kepada pelanggan. Jadi, tanpa menunggu lama, silakan ditonton dulu video kasusnya ya teman-teman. Gue anjir, gila ya, dari tadi loh ini gue makan terbang-terbangan lalat di sini dari ujung ya sampai ujung, pindah ke sini nih mbaknya nggak peduli, saya bodo amat, nggak peduli, bodo amat, saya nggak peduli, udah diem, nggak mau orang ini saya mau viralin, lah ya udah, bodo amat, bodo amat, udah diem, enggak. Jangan foto area kita. Bodo amat, saya nggak peduli. Iya bodo amat. Restoran, tapi jangan foto kita. Enggak, bodo amat. Kita juga ada hak privasinya. Ya udah biarin. Mau kasusin. Udah silakan. Saya nggak peduli. Ini manajernya aja nggak bisa kasih solusi, nggak bisa kasih apapun. Ya kan dari tadi udah bilang, Mbak ini jadi apa solusinya? Halo. Mohon maaf kakak kalau memang tidak merasa nyaman di situ, uang kakak kami kembalikan, tapi kakak tidak perlu mengunjungi kami lagi. Oke, teman-teman tentunya sudah menonton dan melihat video kasus yang telah kami sajikan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, dalam situasi ketika pelanggan menemukan lalat di dalam makanan yang disajikan, pihak restoran wajib menunjukkan sikap profesional dengan menerapkan etika dasar pariwisata, komunikasi efektif, dan pelayanan prima dalam pelayanan pariwisata. Dalam etika dasar pariwisata, kita akan mengimplementasikan cara atau metode STAR, yaitu Sorry, Take Action, dan Recover. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui kesalahan dan menunjukkan empati. Pramusaji menyampaikan permohonan maaf dengan bahasa yang santun, ekspresi yang tulus, dan nada bicara yang menenangkan. Kemudian ucapkan terima kasih atas masukan atau komplain yang diberikan oleh customer. Nah, selanjutnya teman-teman, pramusaji harus mendengarkan keluhan tanpa menyela dan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menjelaskan masalah yang mereka alami. Nah, setelah memahami inti keluhan, pihak restoran menawarkan solusi yang cepat dan tepat. Misalnya dengan mengganti makanan yang baru, memberikan kompensasi, atau melakukan pemeriksaan dapur untuk memastikan masalah tidak terulang. Selain itu, pihak manajemen memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan sebagai bentuk implementasi etika profesional dalam industri pariwisata. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana dan hal apa yang perlu dikatakan pramusaji kepada pelanggan atau customer. Adapun contohnya sebagai berikut. Oh iya, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Kak. Terima kasih atas masukan yang Kakak berikan buat resto kami. Perihal komplain Kakak ini segera kami cek dan perbaiki ya Kak. Dan izin pesanannya saya gantikan dengan yang baru. Tapi sebagai tanda terima kasih dari kami atas masukan yang Kakak berikan, nanti saya antarkan komplimen esteller gratis dan voucher diskon untuk kunjungan Kakak berikutnya ya. Terima kasih, mohon maaf. Seperti itu teman-teman, bagaimana seorang pramusaji menyampaikan kepada pelanggan atau customer. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu komunikasi efektif beserta analisis serta solusi yang dapat diterapkan berkaitan dengan kasus yang kami bahas. Nah, setelah melihat VT atau video TikTok tersebut, ketika dilihat dari implementasi etika dalam pelayanan pariwisata, khususnya dari segi komunikasi, terlihat seperti tidak adanya atau tidak terjalinnya komunikasi efektif antara pembeli atau customer dengan staf karyawan ataupun pihak manajer restoran ramen tersebut. Nah, mengapa saya berpendapat demikian? Baik, jika dilihat dari cara penyampaian pesannya saja,
sudah dapat memicu benih-benih atau memunculkan pertengkaran, yaitu adu mulut. Mengapa? Karena si pengirim pesan, yaitu customer, pada saat dia menyampaikan komplainnya atas situasi dan pelayanan yang dia terima di restoran tersebut, disampaikan dengan nada emosi, kemudian volume suara yang tinggi, dan dengan kata-kata yang kurang sopan. Sehingga kemudian muncullah tanggapan dan respon dari pihak manajer ataupun karyawan yang terkesan kurang memberikan perhatian khusus atas komplain tersebut. Dan alhasil, solusi yang ditawarkan terkesan seperti menjadi pengalihan semata, seolah-olah sekedar memberi respon hanya untuk menjaga nama baik atau branding dari restoran tersebut. Kemudian, percakapan di dalam video tersebut juga terlihat kurang mencapai prinsip-prinsip dasar dari komunikasi efektif, yaitu kurangnya respect atau perhatian dan empati dari customer kepada lawan bicaranya, yaitu staff atau manajer restoran. Sehingga kesannya customer ini seperti tidak bersedia menerima kritik ataupun umpan balik dari pihak restoran. Seperti yang saya sebutkan di awal, ketika ia menyampaikan pesannya saja dengan ego dan emosi yang meluap-luap. Ia merasa, si customer ini merasa paling benar dan paling tahu situasi dan pelayanan seperti apa yang seharusnya ia terima dan yang seharusnya ada di setiap resto yang ada di dalam mall. Nah, karena respect, empati, dan humble tadi tidak diperhatikan, sehingga suasana dialog yang positif dan kondusif pun tidak dapat tercipta, dan komunikasi efektif pun juga tidak tersampaikan dengan baik di video ini. Kemudian untuk implementasi berdasarkan analisis pada video TikTok tersebut, menurut saya alangkah baiknya sebagai customer ketika ingin menyampaikan komplain dan sarannya terhadap pelayanan di dalam restoran tersebut, bisa lebih memperhatikan dan menerapkan etika dasar seperti respect dan empati. Kemudian juga dapat menempatkan diri dan memiliki sikap bersedia menerima kritik ataupun umpan balik dan tidak merasa paling benar, sehingga dapat menciptakan suasana dialog yang positif dan lebih kondusif yang dapat memunculkan komunikasi yang lebih efektif. Baik, izin melanjutkan materi selanjutnya, yakni pelayanan prima. Pelayan prima dalam menghadapi pelanggan yang arogan seperti yang ada di video tadi. Bisa disimpulkan, kita bahas dulu mengenai apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi dan melampaui harapan pelanggan atau sikap profesionalisme, ramah, solutif yang disampaikan kepada pelanggan untuk memberikan kesan dan pesan terhadap pelanggan tersebut. Aku membagi pelayanan prima menjadi beberapa bagian, yakni ada yang kedua, kita bedah terkait karakteristik dari pelanggan. Untuk pelanggan arogan seperti yang ada di video tadi, yang mengatakan bodoh amat, menviralkan tentang keburukan restoran tersebut terkait adanya lalat yang berseliweran di mana-mana, pembeli yang arogan biasanya menunjukkan nada bicara tinggi, tidak mau mendengar terkait penjelasan yang dikatakan oleh customer service atau pelayan, tidak menuntut kompensasi yang berlebih dan merasa selalu benar. Ya, bisa disimpulkan bahwa sikap arogan sering muncul karena seseorang itu biasanya karena emosi, bukan karena pribadi seseorang, karena ya muncul ketika keadaan marah atau emosi lah. Maka yang harus dilakukan oleh seseorang yang profesional atau pelayanan prima adalah menanggapi dengan kepala dingin, bukan dengan emosi balik. Lanjut ke poin yang ketiga, yakni ada prinsip dasar pelayanan prima. Yang pertama ada senyum dan kendalikan emosi dengan tenang. Ekspresi wajah juga menunjukkan. Kadang-kadang karena ekspresi wajah kita yang cenderung kayak centil
ilfil atau segala macam atau ikut marah bisa menimbulkan masalah berlebih terkait tersebut. Yang kedua, dengarkan dengan empati. Biarkan pelanggan meluapkan unek-uneknya tanpa dipotong maupun diselah. Yang ketiga, pahami masalah secara objektif. Pisahkan antara isi komplain dan cara penyampaian. Dengan cara penyampaian yang bagus dan tenang. Yang keempat, mungkin lebih ke gunakan bahasa yang positif dan lebih sopan. Jangan pernah menggunakan kata tidak bisa maupun bukan salah kami, karena itu akan berakibat fatal terhadap restoran tersebut. Tawarkan solusi yang konkret seperti mengganti makanan atau membersihkan sesuatu yang memang tumpah, atau memang menjaga memberikan pelayanan lebih terhadap dia sebagai bentuk ganti rugi atau memberikan kompensasi untuk mengganti kerugian tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni ada kesalahan yang harus dihindari dalam pelayanan prima. Di antaranya adalah menjawab dengan nada tinggi atau membantah pelanggan. Yang kedua adalah menyalahkan pelanggan atau menyalahkan rekan kerja, yang mana berakibat buruk terhadap pandangan masyarakat terkait restoran tersebut. Yang ketiga adalah mengabaikan atau menunda tanggapan terkait komplain dari pelanggan. Itu juga menimbulkan suatu kekesalan terhadap pelanggan tersebut, sehingga dicap berbalik menjadi pelanggan yang royal. Seperti itu. Cukup dari saya. Bila ada tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.